Step into the open wide. Watch the future come alive. This is our time. Aneh-aneh bahwa TBC itu wah gimana, kita kayaknya takut sama TBC. Makanya tadi pakai masker saya bilang lepas aja kalau kecuali dia nggak berkenan ya. Ternyata dia nggak sih Pak, nggak apa-apa, ya udah dia lepas sendiri. Itu menunjukkan kalau udah berobat nggak ada yang perlu ditakuti. Sama aja dulu COVID, setelah selesai juga kita ketemu nggak ada masalah. Awal-awal misalnya ada stigma di sana sini gitu ya. Jadi karena apa? Karena kenyataannya sebenarnya kalau kita justru mengabaikan TBC, sungkan, takut untuk atau segan untuk berobat, itulah angka kematiannya lebih tinggi daripada COVID. Nah ini makanya kita ingin meningkatkan jumlah kasus yang ditemukan itu sudah diestimasi Kementerian Kesehatan. Nah kita ini 62% sudah bisa ditemukan. Nah kita ingin genjot ini jadi 90%. Maka acara kayak gini ini penting sebenarnya dilakukan secara rutin di berbagai kabupaten kota biar orang familiar dengan apa itu TBC. Bisa kok ada dua jenis RO, SO, sensitif obat, resisten obat. Dua-duanya itu sudah ada solusinya untuk pengobatan. Nah kata kuncinya tapi kalau berobat TBC itu harus konsisten, obatnya harus diminum terus itu. Jadi tadi saya juga sudah minta kalau misalnya ada warga yang mikir, waduh Pak kalau saya berobat TBC nanti pekerjaan saya terganggu. Nah itu tugas pemerintah itu pikirin gimana warga kita yang sedang berobat TBC tidak terganggu masalah pencahariannya. Kira-kira tadi kan peluncuran ETB tadi untuk screening mandiri ke masyarakat. Mana tadi Pak? Bisa dijelaskan. Cuman kalau sekarang langsung diakses biasanya lagi crowded, ini lagi kita peningkatkan lagi jumlah kapasitasnya. Jadi ini screening mandiri, tinggal masukin identitas saja, pertanyaan-pertanyaan akan muncul ya. Pertanyaan-pertanyaan akan muncul ya untuk kemudian pertanyaan akan muncul untuk diisi langsung ketahuan kemungkinannya. Jadi dia tinggal ngecek ke dirinya sendiri gitu ya, tidak perlu ini. Nah ini salah satu cara untuk kemudian kalau dia ingin mengkonfirmasi tinggal datang aja langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Dia bisa menyampaikan concernnya gitu. Apakah mau ke rumah sakit boleh, mau ke puskesmas boleh. Lalu tren TBC di Jawa Timur seperti apa Pak Emil? Tren TBC-nya? Kalau kita nggak ngomong tren sih ya, karena gini, kalau kasus ini kita meningkat itu karena kita semakin gencar mencari. Jadi dari pasien TBC kita cari nih serumah, yang serumah siapa. Nah makanya gimana kalau di asrama? Ya sebenarnya asrama itu yang mesti dicek gitu. Tapi kalau di rumah, nah di rumah ada berapa di dalam kakaknya. Nah inilah yang kemudian kita lakukan. Kita penelusuran kita di angka berapa? 70-an% ya sudah. Yang 60 kan case finding. Kalau yang tracingnya 73%. Jadi kalau ada pasien TB 73% itu pakai target 8 orang per case, padahal sebenarnya serumah karena cuma 4 orang, 5 orang. Jadi kalau sebenarnya kita ikut berdasarkan keluarga atau serumah, rumah tangga, mungkin sebenarnya capaian tracingnya sudah jauh lebih optimal gitu. Ya. Ingin target TBC nanti turun sampai 50% pada tahun 2030. Nah, sehingga nanti dari angka 387 per 100.000 nanti diturunkan menjadi 65 per 100.000 pada tahun 2030.
ini. Nah, maka Kemenko PMK sebagai koordinator KL yang terkait yaitu Kementerian Kesehatan ingin memulai kan begitu dengan menggelorkan kampanye TOS TB, temukan obati sampai sembuh. Jadi seperti itu. Kan tadi kan disebutkan TBC itu lebih berisiko mematikan ketimbang COVID tadi. Ya, jadi kita ini kalau TB dengan hitungan 125.000 itu ada 4 kematian per jam. Nah, itu seperti itu karena TBC di Indonesia. Nah, maka angka ini justru memang lebih tinggi dibandingkan dengan COVID kan begitu. Nah, karena memang kasus sudah lama yang kemudian orang menganggap ini biasa, padahal mestinya kita tidak boleh. TB itu kan sebenarnya ketika sudah diobati secara teratur 2 minggu itu sudah tidak menular lagi. Nah, yang 1 bulan itu efektif lagi kan begitu. Nah, meskipun nanti programnya 6 bulan kan gitu. Tetapi sebenarnya 2 minggu itu sudah sembuh, tidak menular lagi. Rutin ya? Oke. Jadi jangan sampai nanti ada TB RO ya resisten obat itu jangan sampai karena Akses diri kita. Kalau misalkan nggak ada, aman. Kalaupun ada terduga, segera ke vaskes. Diperiksa sputumnya, diperiksa ronsen foto atau torak foto. Negatif, aman. Positif, nggak usah takut. Kita obati. Untuk kasusnya di Jatim seperti apa kalau TBC? Tadi udah disampaikan Pak Waku bahwa kita penemuannya masih 63%. Maka tugas kami mendorong, bukan hanya program ya. Kalau program nyari masyarakat kewalahan, maka masyarakat yang kita harapkan juga berkontribusi untuk mengakses dirinya sendiri. Baik di lapas, di pesantren, di tempat kerja, di masyarakat umum, maupun ada keluarganya yang pernah sakit, akses dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau mengakses dirinya sendiri itu membantu program untuk percepatan 90%. Tapi kalau 63% program teman-teman yang nyari mereka terus ya memang kewalahan. Maka bagi-bagi tugas, kami menyiapkan sistemnya, masyarakat berkontribusi untuk mengisi aplikasi ETB dimanapun, kapanpun, siapapun. Hari ini belum ada gejala, 1 bulan lagi ada gejala, boleh ngisi. Sehingga dengan begitu kapanpun boleh. Sebenarnya itu yang sudah ditemukan tadi. Targetnya itu 114.000 target. Kemudian target persentase yang diberikan ke kita dari 114 itu 90% tercapai. Tapi kita masih 63. Nah, selisih 17 ini kita kenalkan dengan aplikasi ETB ini supaya program tetap nyari mereka, tapi masyarakat juga mengakses dirinya sendiri, sehingga dengan begitu percepatan untuk mencapai 90% bisa lebih maksimal. Jadi penemuan makin banyak makin bagus gitu ya dok. Kalau Secara sistem penemuan makin banyak makin baik, bahwa itu kinerja. Karena kalau nggak ditemukan lebih ruwet lagi. Karena kalau nggak ditemukan mereka siap menularkan terus. Tapi kalau ditemukan segera diobati, moga-moga eliminasi 2030 tercapai. Tapi sekarang settingnya adalah penemuan kasus, sehingga kalau kasusnya meningkat, kasih tambah narasi apresiasi kinerja untuk teman-teman Dinkes Kabupaten Kota yang berhasil menemukan. artinya pengobatan itu kan gratis ya dok ya? Gratis semua obatnya. Gratis tis. Ada ya semua. Ada semua di puskesmas, semua tersedia. Mau di rumah sakit boleh. Kalau ETB yang sekarang sebelumnya kan sudah pernah ETB ya? Bedanya. Jadi ETB yang sekarang itu kita setting ETB plus. Plusnya itu? Plusnya itu kalau kemarin hanya terduga, begitu terduga maka kita monitor apakah dia mengakses ke layanan. Hasilnya positif apa negatif sampai pengobatan 6 bulan. Oh ada itu. Ditambah. Plusnya sampai pengobatan 6 bulan. Jauh lebih sempurna lagi. Dan tadi udah disepakati kalau memungkinkan nanti akan di bridgingkan dengan pusat sehingga ini menjadi aplikasi nasional, tapi masih harus diproses lagi. Kalau 114.000 itu dari mana ya bro? Itu hitungan statistik, ya epidemiologi yang menghitungkan teman-teman pusat. Kita hanya menerima aja ya 114 tak carikan kan gitu.